Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan hari yang baik, memberikan detik-detik yang indah bersama Engkau. Sekalipun kami harus mengalami banyak perkara, kami berterima kasih kepadamu karena penebusan di atas kayu salib membuat kami kuat. Karena penebusan di atas kayu salib membuat kami bisa merasakan bahwa Engkau ada, menemani dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Kami percaya itu. Hari ini kami berdoa agar tema kutuk yang judulnya adalah tumbal nyawa, sekiranya Tuhan ikut campur tangan. Sekiranya Tuhan akan ikut bersama dan bicaralah lewat lidah bibir hamba-Mu, dan jamah kami dan beri kami kesembuhan Tuhan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Engkau meterai dengan darah-Mu, dan biarlah Engkau akan menjamin hidup kami lebih dari semuanya. Karya-Mu yang turun Tuhan, dan Engkau yang akan berkarya terus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Allah, maka kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Dikemuliaan Tuhan. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita? Siapa yang hari ini mengalami banyak hal? Hari ini kok nggak enak ya? Ada? Ada sesuatu yang membuat kita sedih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita akan belajar mengenai tentang bagaimana Allah itu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Ya saudara, tema hari ini adalah kutuk, judulnya adalah tumbal nyawa. Kita akan baca di dalam kitab Ulangan, saudara. Kita akan perhatikan baik-baik. Mari kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Saya mohon kita akan membaca firman Tuhan. Ulangan pasal 30 ayat 17 sampai dengan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita sadar bahwa dalam langkah kita sebagai orang pilihan Allah, kita bukan lagi seperti orang-orang yang hanya mendengar. Dengarkan baik-baik. Bukan lagi orang yang hanya sepintas saja tahu akan mujizat Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang tahu akan firman dan membaca tiap hari tapi tidak melakukan. Kita akan perhatikan tumbal nyawa itu seperti apa. Di dalam Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kalau kita masuk dalam dunia roh, saudara, langit dan bumi itu saksi, itu adalah seluruh keadaan di bumi ini. Tuhan sudah menjadi kehidupan bagi kita. Tuhan ingin supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini, saudara, tidak selalu stagnan diam atau dalam kondisi menurun terus, tapi harus naik. Itu iman kita. Demikian juga kehidupan kita harus semakin naik dan naik. Tapi kita perhatikan di sini, mengapa kok ada tumbal nyawa?
kita akan tahu bahwa orang yang memiliki sesuatu tumba nyawa itu menandakan tentang bahwa kita punya tubuh, roh, dan jiwa. Namanya orang yang ikut tumba nyawa itu sudah betul-betul diserahkan semuanya, baik tubuhnya, rohnya, jiwanya. Makanya orang yang seperti ini biasanya kehidupannya adalah serakah. Serakah itu ada hubungannya dengan iri hati, melihat tetangga, melihat orang lain, melihat teman. Ya. Kesuksesan seseorang bukan dipandang dengan kegigihan saja, tetapi kesuksesan orang harusnya dipandang lewati iman, percaya. Karena itu akan langgeng, akan naik. Mari kita pelajari bersama-sama sesuatu yang di luar kehendak Tuhan itu namanya tumbal. Jadi kalau kita ikut tumbal, maka kita harus membayar harganya, saudara. Jadi apa yang disebut sesuatu di luar di kehendak Tuhan itu seperti ini. Suatu hari saya didatangi oleh seseorang, ya. Orang yang kekar, ya. Mukanya juga nggak menghadapi seperti kayak orang depresi gitu. Hanya dia duduk di sebelah saya, ya. Tapi dia membelakangi karena saya ada di ruang tunggu. Saya doa, hanya dia mendekat pada saya, permisi, ya. Apakah ibu itu pendeta? Ya. Oh iya, saya bilang gitu. Saya minta waktu sebentar. Terus saya bingung, ini dipanggil dia. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Buka kronologinya. Orang ini sudah tidak ada kehidupan, karena orang ini sudah menyerahkan hidupnya sebagai tumbal nyawa. Waduh, terus Tuhan, tidak akan lama dia mati. Waduh Tuhan, apa yang saya lakukan? Akhirnya Tuhan berkata, jangan takut, aku bersamamu. Ya wis Tuhan, ya. Dia mulai pandangannya kosong, mulai dia bicara, begini Bu, maaf, doa dulu. Ya. Kalau kita doa, berarti itu hanya menyertai. Oh ya, silakan. Kok silakan dalam hati saya? Percaya enggak kalau dengan doa Tuhan yang akan mendengarnya? Oh ya Bu, saya percaya karena dulu saya sudah mengenal. Sekarang ini saya benar-benar rusak hidup saya, gitu ya. Hanya doa, dan saya baru buka kronologinya, lalu dia cerita, Bu, sebentar lagi saya mati. Dia tahu kan? Karena saya tahu bahwa saya ini adalah kepala rumah tangga, dan saya ini kisruh itu kacau, ya, karena terbawa dan termakan dengan kawan. Karena sungkan, saya dibawa. Karena tidak enak, nah ini, karena sungkan kita dibawa, karena tidak enak kita ikuti. Makanya kita harus hati-hati, saudara, karena iblis itu bisa menyerupai siapapun. Akhirnya dia bilang, intinya adalah saya sudah menerangkan, saya ini sudah menikmati keadaan kesenangan dunia dan seluruh dunia sudah tak jelajahi. Sekarang waktunya sudah 25 tahun, ya. Saya perjanjian dengan setan 25 tahun. Terus saya itu bingung, Bu, nanti mati saya ikut siapa? Saya bilang, ya pasti ikut setan, karena kamu perjanjian dengan setan. Dia bilang, apakah tidak ada pengampunan? Mungkin hari ini saya dipertemukan dengan Ibu supaya saya mendapat keselamatan. Saya bilang, saya tidak menjamin, tapi berdoa aja, karena Tuhan itu pengampun. Doa. Begitu doa, udah buka kronologinya. Tinggal beberapa detik, dalam arti hitungan dalam roh itu, dia pasti nyawanya terancam.
Ya, karena setan sudah menguasai. Jadi saya itu ngomong-ngomong setannya sudah ada di situ kan. Jadi tinggal seret itu mati kan. Terus saya bilang, Tuhan, kok serem. Hari ini Tuhan pertemukan saya hal seperti ini. Saya ini tidak suka loh Tuhan kalau hal seperti ini. Karena setannya tak ajak omong orang, setannya mendeli-mendeli dan dia maunya menerkam. Saya nggak takut, cuma auranya kan tidak baik. Kayak sudah kayak kena abang tidak enak tuh, enak tidak enak, sama seperti itu. Jadi agak nggak pas. Tuhan bilang, oh matasin, teruskan. Waduh, lah aku terus ya apa Tuhan? Aku nggak tahu. Sudah, saya angkat tangan dan Tuhan ikut campur tangan. Tidak apa-apa, aku yang bekerja. Itu saja. Begitu aku yang bekerja, malaikat kan ada di depan saya. Dan kiri kanan ada malaikat. Mikael ada di depan. Malaikat penghibur dan malaikat penerang ada. Hikmat akal budi menyertai terus jalan. Jadi ini kita bicara hikmat Tuhan berjalan. Wih, nanti sekarang. Maukah kamu bertobat? Gitu saja, langsung gitu. Terus dia bilang, apa? Maukah kamu bertobat? Nah, dia pakai logika. Katanya ibu tadi tidak bisa. Setan itu saya tahu, setan yang bisik. Bilang, oh tidak bisa, kamu mati ikut aku. Saya mau, tapi katanya ibu tidak bisa. Tuhan berikan hikmat. Nah, sekarang asal kamu percaya, segala sesuatu Tuhan ikut campur tangan. Lalu dia jatuh sudah. Tapi saya tidak bentak. Asal kamu percaya, Tuhan pasti ikut campur tangan. Tuhan berkuasa atas itu. Jatuh dia, jatuh tuh ada orang. Saya juga tidak mau loh bantu dia laki dan tinggi dempal. Saya cuma bilang ke Tuhan, apa yang saya lakukan? Tidak apa-apa, doa. Begitu saya tutup mata, buka mata. Terus saya buka mata. Begitu buka mata, saya berdoa. Bangun dia, saudara. Bangun, seperti mau menerkam itu. Ada sesuatu yang menerkam. Saya bilang, Tuhan, tak serahkan hidupku. Karena saya tidak ada permusuhan dengan orang ini, tapi pasti setan. Karena tumbal nyawa pasti minta nyawa. Tumbal nyawa pasti nuntut. Tumbal nyawa pasti tidak terima. Nah itu sih. Akhirnya saya bilang, Tuhan dengan kuasa Tuhan, malaikat ini ada yang di depannya, dengan perang aja dengan kuasa Tuhan bekerja. Nah, sesuatu yang harus saudara perhatikan, kalau anak Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau anak Tuhan punya memori, tahu ya saudara, memori dari kenangan, dari masa dia cinta Tuhan, masih muda-mudi, jadi masih remaja, masih kaum muda, bukan remaja, dia pernah doain orang dengan darah Tuhan Yesus, putuskan semua penguasa-penguasa udara, penguasa-penguasa laut. Nah, dia doa seperti itu. Jadi memorinya masuk dan dia doa seperti itu. Begitu doa, saudara, ingat perhatikan baik-baik. Tuhan itu memberikan kuasa. Walaupun kamu sebobrok apapun hidupmu, walaupun kamu berkali-kali kamu itu melukai Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun kamu ditolong berkali-kali, kalau kamu tidak dengan Tuhan, kekuatan tidak ada. Karena dia punya Tuhan, dia ingat Tuhan, darah Tuhan Yesus itu paling berkuasa. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, maka keluar semua penguasa yang mengikat aku selama ini. Dia teriak-teriak. Akhirnya tidak jatuh, tapi dia langsung duduk kayak robot duduk gini, kayak kejam duduk gini. Ada lipat tangan dia gemetar. Saya tahu itu peperangan. Jadi tubuhnya itu diseret untuk masuk ke tempat di mana setan punya. Kan dia kan tumbal. Rohnya diseret, nyawanya tidak bisa. Kenapa? Karena nyawa adalah milik Tuhan. Milik siapa? Milik Tuhan. Jadi bertahan. Dia bertahan berdoa. No, isi kenapa? Malaikat penerang langsung tumpang. Yang di sebelah sini numpang. Begitu numpang, terang Allah masuk, langsung ada jawaban, menyembah kamu.
nyembah. Nyanyi dia. Saya tahu nyanyinya merdu. Kalah menyanyi. Merdu sekali pokoknya. Saya sampai nangis, Tuhan. Kenapa engkau tidak pakai orang ini untuk melayani? Bagus sekali saya. Sampai rasanya saya mendengarkan itu rasa sesuatu yang membuat merasuk lagunya. Dan saya lupa lagu itu apa. Karena saya tahu, seingat saya dia memuji-muji Tuhan itu, dia menyembah. Dia berbahasa roh. Nah ini saudara, kuasa kegelapan, saudara, paling takut dengan bahasa roh. Jadi tumbal nyawa itu sudah tidak bisa berlaku lagi, ya. Tapi detik-detik pencabut nyawa masih ada. Dia tidak bisa, harus dilepaskan, kata Tuhan. Nah terus ya apa Tuhan? Tak apa-apa, biarkan dia menyembah dulu. Nah ini saudara rahasianya. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, dia hanya punya iman begini. Meskipun Tuhan tidak nolong aku hari ini, ya, meskipun aku tuh punya duri di dalam dagingku, ya, aku tetap percaya, aku tetap memilih percaya dan mengucapkan syukur. Itu imannya dia. Dan kalau kita tetap doa dan dia tidak tahu dijawab atau tidak dijawab, walaupun dia harus mati, saran kan detik-detik kematian, saudara, dia tetap memilih, tetap percaya dan mengucapkan syukur. Itu imannya dia. Karena Tuhan tahu dia seperti itu imannya. Apa yang terjadi? Tahu saudara? Tuhan berkata, tumpang tangan di atasnya. Wah, kalau logika saya, nah kalau semua ampluk gini, ngewar saya jatuh saya. Saya bingung, ya apa ini? Tapi Tuhan bilang, tumpang tangannya. Tumpang tangan kan? Ambil gemeteran. Karena saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tumpang tangan dan Tuhan berbahasa roh. Dan intinya adalah, karena kamu percaya, selamatlah hidup. Sembah dan puji dia. Sembah atau menyembah, kita berdua menyembah. Begitu saya menyembah, ada satu titik yang kecil, hitam, dan besar, menutupi orang itu. Tapi begitu darah Tuhan Yesus sudah mengalir di atas tubuhnya, itu hilang. Dan kami mendengar sorak-sorai malaikat. Nah, ketika saudara bertobat, sorak-sorai malaikat bersorak-sorai, Hosana, Hosana, anak manusia diselamatkan. Gitu saja. Kita nangis, Tuhan baik. Dari situlah akhirnya dia punya cahaya kemuliaan dari Tuhan. Dia bangkit dan dia bilang, aku akan kenakan pada saudaraku dan istri anakku supaya ada keselamatan menunggu. Saya bilang, ya puji nama Tuhan, jangan terulang lagi. Jadi saudara perhatikan baik-baik, tumbal nyawa itu jangan main-main. Kalau saudara mengalami hal itu, putuskan. Contohnya seperti apa, Bu? Ada seorang pegawai, ya. Saya kan doa, tiap hari berdoa, memuji Tuhan. Dia tahu kalau saya merangi roh, terus dia datang pada saya, Bu, saya ini sering gatelan. Saya bilang gitu. Sering saya itu gatel. Dokter bilang saya itu bukan alergi, tapi tidak tahu. Gatel sekali. Terus kita doa, ayo kita doa puasa, tidak ditunjuk apa, tidak ada apa-apa, baik-baik semua. Terus akhirnya dia bilang, ya sudah Bu, apa yang saya lakukan? Doa, ambil air, nanti kamu sebelum makan minum air ini, minum dia. Terus saya bermimpi, Bu, saya semalam bermimpi. Kenapa? Saya itu didatangi sama kumbang, katanya. Kumbang itu banyak menggigit saya semua. Terus tak lihat kumbang itu tidak pernah kelihatan. Terus aku tanya, ada orang tua itu kumbangnya di tempatnya hutan. Nah terus ya aku ini dikasih sama itu, jadi dia itu diserang. Terus akhirnya saya bilang gini, tidak apa-apa,
kuasa Tuhan lebih besar ya. Dan kita doa aja, doa. Begitu doa, dia bilang gini, Bu, saya berdosa. Kenapa? Gini Bu, saya ini merasa tidak pede, dan gitu sambil salah tingkah gitu ya, bahwa dia itu tidak cantik, tapi dia pengen orang itu senang sama dia. Akhirnya saya mandi di suatu tempat, terus saya juga mandi kembang, mandi sembarang kali, pokoknya kayak gitu-gitu. Saya bilang, sudah selesai kamu pemutusan? Belum. Nah itu tumbal juga. Kalau saudara pernah seperti itu atau buang bunga, itu juga tidak boleh. Aku mimpi buruk, buang, tidak boleh. Itu tumbal. Selesaikan. Nanti ini kan ada perjamuan suci, saudara akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Itu sakral, sangat kuat. Kalau saudara tidak menyelesaikan, percuma. Doamu dan segala macam itu, apalagi paceklik tahun 2025 sampai 2027, itu akan membuat anfal hidup kita. Ayo selesaikan, jangan malu-malu di hadapan Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pernah begini. Selesailah saudara. Akhirnya orang ini bilang, ya sudah, Bu, apa yang bisa lakukan? Ya sudah, kamu lepasan. Dilepaskan semua dan kamu hidup baru. Ngaku sama Tuhan bahwa aku telah bersalah seperti itu. Loh Bu, Tuhan kan maha tahu. Tidak bisa saudara, karena saudara sudah melakukan pelanggaran. Dan Tuhan ingin membuka hatimu, dan Tuhan ingin mendengar suaramu. Karena dengan kamu mengungkapkan isi hatimu, Tuhan akan menjamah kita dan mengurapinya. Karena mujizat itu terjadi ketika kita dekat padanya. Amin. Buka hatimu, karena tumbal nyawa ini sangat tidak menyenangkan, dimana itu bukan kehendak Tuhan, tapi kita melanggar gitu saudara. Kita tidak boleh ke situ, tapi kita melanggar. Pribadi kita ini yang serakah, yang ketakutan, ingin menikmati hidup yang sesuai kita mau, akhirnya dia masuk ke tumbal itu. Makanya itu harus kita selesaikan. Hanya pelepasan, terus dia sampai 40 hari sudah lepasan, mukanya sudah beda. Itu tumbal di suatu tempat. Sekarang kita bicara tentang tumbal pesugihan. Sudah tahu apa arti pesugihan? Pesugihan itu adalah sesuatu yang membuat kita ini terlena karena tidak pakai keringat, tiba-tiba kaya. Tapi ingat loh saudara, selama saudara lakukan itu berarti anak cucu saudara berkatnya diambil sama setan. Karena itu turunan. Bisa masuk kutuknya di turunan-turunan kita. Maukah kita? Gak mungkin saudara. Kalau bisa kita memberikan yang terbaik untuk anak, malah kita menghancurkan anak. Karena gara-gara tumbal pesugihan itu. Bukaan hati dan kita renungkan bersama-sama. Pernahkah kita ke sana? Aku enggak sampai kok, aku cuma tanya tok. Loh, itu juga sama sih. Lek ndak mbok selesai no, gak pas. Wanake tabrakan, wanake wadah aja masalahnya. Karena itu memori. Jadi tahun 2024 bereskan semua memori itu. Karena itu dhamma apa yang nama ubrit sekali. Karena Tuhan ingin kita penyelesaian. Terang itu ada bersama kita ketika hidup kita dikuduskan. Nah, apa itu sikhi? Bila oleh hikmat. Karena Allah ingin kamu membuka hati bukan karena hambanya, tapi kamu membuka hati secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, aku pernah kesini, aku juga pernah begini. Nah, itulah yang membuat kita menjadi kuat. Kenapa? Karena Tuhan menyelesaikan, memutuskan tumbal itu. Kalau orang ini tadi saudara, karena dia ingin keserakan ya, dia ingin orang tuh ya, aku tuh mati-matian kejebak siang malam sampai kepala tak kejak kaki, kaki tak kejak kepala, tetap
ini uangnya sih kurang, itu orang kok enak padahal dia pakai pesugihan. Karena dia ingin, akhirnya ikutlah ke sana. Saya tahu orang tumbal pesugihan itu mengerikan saya, karena saya pernah terpasang melepaskan roh seperti itu. Gini saya, tumbal pesugihan itu awal mulanya karena kita serakah, kita datang, begitu kita iya, roh kita tidak ada, dicomot. Ya, itu satu. Kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak lingkaran. Jadi lingkaran itu tidak putus. Saya tahu yang lingkaran itu terus berputar. Dan itu bukan menjadi baik, tapi itu menjadi apes. Tahu ya apes? Ada ya. Awal mulanya saya kayak orang kasih permen manis, lama-lama hancur. Ketika saya tidak tahu awalnya, tapi saya tahu bahwa Tuhan yang beritahu. Saya ini berteman, ya. Saya bilang sama dia, kamu tuh kalau stres jangan suka makan terus. Kamu suka makan terus digemuk. Itu jantungmu, paru-parumu dekat sekali. Dia nggak percaya gitu. Oke, suatu hari dia sakit, masuk rumah sakit. Saya bilang gini, bisa enggak kita berdoa bersama-sama? Doa, gitu. Nah, saya doa. Saya doa itu mukanya bukan dia, jadi mukanya itu menyeramkan sekali. Akhirnya saya bilang gini, loh, Tuhan, apa yang terjadi? Enggak apa-apa, kamu doa, aku yang perang. Akhirnya saya tetap doa. Bukan lagi doa itu darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyucikan yang kuatkan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, darah terus. Akhirnya gumur itu rohnya keluar. Aku ini mau dibawa kemana? Ternyata dia diseret oleh roh yang serem tadi. Dimasukkan ke suatu tempat. Dan tempat itu penuh dengan harta. Dan perhatikan, dengan dia senang ambil sampai banyak, ngambil. Udah keluar kamu, tapi pada waktu keluar, malaikat Tuhan di depan itu mengingatkan, jangan keluar. Itu ada pintu, jangan keluar. Pikir lagi, ini nyawa, ini tumbal pesugihan. Oh, tapi aku pengen kaya. Ini sudah tak ambil semua. Eman-eman. Tetap malaikat bilang, peringatan, jangan keluar dari gadis itu. Kayak lingkaran. Jadi lingkaran bisa berwujud apa-apa, macam-macam, bisa berwujud seperti istana, bisa berwujud apapun. Nah, yang kita lihat itu semua penuh dengan harta. Gua, jadi dia mau melangkah dicegah oleh malaikat. Akhirnya dia bilang gini, ya sudah, sekali aja, tidak bisa, sekali anak turunanmu kena. Dua, aku belum menikah, kan aku masih sendiri. Nanti kamu akan bakal menikah sebentar lagi. Percaya, Tuhan tidak pernah berbohong. Jadi ingat dong. Akhirnya saya bingung, orang sudah mulai melangkah terus kakinya. Saya berdoa, Tuhan, kuasamu bekerja Tuhan, tolong kirim Tuhan, kuasamu kirim, urapanmu terus. Kita perangi sudah, perang dalam sampai gitu sudah. Akhirnya roh saya keluar. Saya begitu keluar, saya bilang sama dia, saya kan nggak tahu kalau orang keluar, tapi saya merasa aku di daerah situ dan bersama dengan dia. Ternyata roh saya, jangan bu injek, ingat jangan bu injek. Saya bilang gitu. Dia mau gini, ingat saya. Dia bilang, kenapa kok kamu ikut datang ke sini? Kamu mau ikut? Ya, tak kasih. Enggak, aku enggak mau. Jangan bu injek, jangan keluar. Saya bilang gitu. Kita doa ya. Saya bilang gitu. Jadi kalau orang sudah masuk dalam pesugihan, itu sudah kayak terlena, ketutup semuanya. Maka saya bilang, Tuhan, kau berkarya, lidah bambu pakai. Saya pakai Tuhan, pakai saya. Hanya kita doa. Benar, dia doa. Waktu dia doa itu sama megang hartanya itu. Doa. Begitu doa dengan kuasa dan ini hilang. Jadi hartanya itu hilang, terus dia melek, buka mata,
kayak buka mata dulu, ada. Begitu pecah doa, hilang. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, ini hanya halusinasi. Darah Tuhan Yesus ikut campur tangan, dan Tuhan buka jalan darah saya. Pakai kuasa darah Tuhan Yesus. Begitu dia ada angin, gitu. Dia merasa bahwa hartanya jatuh semua, dia mau ambil jadi ular. Dan akhirnya dia teriak, dan saya buka mata, saya tumpahkan. Saya berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Saya berusaha untuk nyeret, tidak bisa. Tidak bisa nyeret. Tidak bisa narik itu, tidak bisa. Untuk supaya tidak ke situ, tidak bisa. Karena itu sudah dilingkari. Ini hati-hati saudara. Apapun yang terjadi kalau itu bukan dari Tuhan, pasti ada sesuatu ganti ruginya. Saya tidak pergi ke sana. Amin. Nah, akhirnya kita berdoa, orang ini tidak sadar. 3 hari tidak sadar. Saya hanya berkata gini, Tuhan, apakah harus dia seperti ini terus? Mamanya, papanya tidak ada, mamanya sudah stres berat. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, tolong tunjuk loh apa yang saya lakukan. Dan dia bilang, ambil air dan doa dan ambil perminyakan. Tapi saya kan tidak tahu perminyakan waktu itu. Saya pakai air itu, saya pakai tanda salib di tangan, di kaki. Setelah 1 hari kemudian, malamnya saya bangun karena dia teriak-teriak dalam roh. Saya bangun, saya berdoa, keluar roh saya. Saya tidak tahu. Keluar roh saya temui dia. Kenapa? Aku kedinginan dan aku takut sekali di sini. Karena ada yang manggil-manggil aku. Jangan takut, kita doa yuk. Kita doa. Darah Tuhan Yesus melingkupinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darah Tuhan Yesus membuka. Dia kayak orang kaget. Setelah besok paginya, susternya yang ada di ruangan takut semua karena dia teriak-teriak. Saya didoakan, nah terang itu dia berkata pada terang. Kemudian kita datangi lagi, kita doain lagi, dan darah itu kita kasih air, hanya dia tenang. Mukanya sudah berbeda. Serem saudara. Tali-talian, saya ke bawah. Mengerikan, tempatnya itu tempat tidak pas. Jangan kita ke bawah ke sana. Amin. Amin. Ya, kalau sudah mengalami memori itu harus putus. Hari ini kita tidak ada pemutusan, tetapi mengakulah pada Tuhan. Besok hari Rabu harus diputus. Amin. Kita ngambil perjamuan suci, bilang Tuhan, aku pernah melakukan itu. Sekarang aku mau putuskan, aku mau menjadi milik sah di bumi maupun di surga. Nanti kita akan sama-sama berdoa ya, seperti itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia pasti menolong. Walaupun Tuhan itu seakan-akan kita itu doa kita tidak terjawab, tapi Tuhan itu sebetulnya melihat iman kita. Jangan pergi ke yang aneh-aneh. Amin. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Itulah firman Tuhan saudara. Kita ingat bahwa kesetiaan Tuhan itu melingkupi hidup kita. Ketika kita menjadi orang pilihannya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan ada bersama kita untuk selama-lamanya. Amin. Dia akan berjalan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan menjadi miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Kita akan menyanyikan satu pujian saudara. Pujian ini mengingatkan kita bahwa kadang kita lelah ya, tapi Yesus itu setia pada kita. Kadang kita ini merasa bahwa doa kita tidak terjawab, tapi Tuhan itu ada bersama kita. Amin. Syukur Yesus. Mari kita sembah Dia meskipun Tuhan tak menolong. Meskipun Tuhan tak menolongku. Syukur Yesus.
Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tetap percaya dan mengucap haleluya. Nurisnya sekarang. Berkali-kali Kau menolong dengan iman. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Berkali-kali Kau menolong. Ampuni kami Tuhan. Berkali-kali kami ya Allah. Kami sering melupakan sakit. Saudara, mari kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sering melanggar, kita sering tidak tekun, kita sering kali tidak sabar. Kami tahu bahwa Tuhan itu ajaib. Biar sekiranya apapun yang terjadi, Tuhan buka jalan. Mari saudara, angkat tangan kanan dan katakan pada Tuhan, ikuti doa saya. Bapa, di dalam hati ya saudara, kami tahu bahwa Engkau penuh dengan kuasa. Hari ini tangan saya tumpang di dada. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa saya. Saya memiliki memori yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Ampuni, putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau hidup baru dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima dengan tubuh Kristus. Kami menerima. Maka oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, hari ini Tuhan menterai kami. Kami rindu menjadi milik-Mu. Atas kuasa darah Tuhan, kami sudah terima. Sekarang kami mau masuk dalam hujan berkat. Angkat tanganmu saudara, keduanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Saya akan duduk kembali.